Jadi kalau ini adalah panggung terakhirmu, jadi harus betul-betul mencurahkan dan fokus untuk bisa memberikan yang terbaik buat kita, khususnya yang pada hari ini akan menguji kamu ya. Tidak akan menyalahkan, tapi kita akan meminta pertanggungjawaban apa yang Christine buat gitu. Atau Christine hasil bimbingan dengan Pak Sudadi, kebetulan beliau juga menjadi peninjau, bukan menjadi puter, peninjau di sini. Jadi nggak tahu nih ada peninjau kamu semakin gemeter apa semakin semangat, saya juga nggak tahu. Nah hal itu jadi tolong full ya, gaspol kalau istilah Pak Amroni. Jangan tanggung, jangan hitungan untuk menjawab, jangan takut untuk memberikan argumentasi ya, biar kami bangga apa yang sudah kamu buat untuk diri kamu dan keluarga serta kami di manajemen bisnis. Waktunya dipersilakan untuk kurang lebih 10-15 menit saja untuk presentasi, dan banyak-banyak karena bab 1, bab 2, bab 3 kita sudah pernah ketemu. Lewat sedikit langsung pada proses ini apa namanya hasil pembahasan dan ruang lingkup itu. Nanti kita berdiskusi. Nah, nanti silakan Ibu Sita sebagai penguji yang saya persilakan untuk pertama biasa ya. Nanti baru Pak Abdul. Demikian. Silakan waktunya serahkan ke Christine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum masuk, Christine? Belum terlihat ya. PPT-nya belum. Christine-nya kemana ini? Waduh, ini pengujinya ditinggal. Buset, anaknya kemana? Christine mana? Pak Sudadi. Anak ini gara-gara ada bapaknya nih Bu Sita muncul di kita. Iya, disangkanya dengan munculnya di grup ini dia anaknya semangat. Kita tambah grogi. Bapak kitanya ini jadi peninjau sih soalnya. Mana ini ya? Di WA coba nanti.
Halo, Pak, Bu. Halo. Aduh, kaget saya. Bapak mohon maaf, laptopnya nggak ini, Zoom-nya keluar sendiri. Lah, sih kata saya juga. Jadi Laptop. gimana kalau pakai HP aja gimana, Pak, Bu? Ya, double pakai laptop. Laptopnya mana? Ini pakai apa? Pakai HP. Oh, pakai HP. HP-nya Tadi untuk ngomong. di laptopnya keluar sendiri. Oh, jadi gimana? Emang HP bisa gitu? Bisa OTG deh di HP. kayaknya. Ya coba, coba. Coba ya, Pak. Aduh, kamu kasihan juga nih. Betul kata Pak itu sidang di kampus peta. Nanti ada yang masuk. Di landscape bisa nggak? Iya, sebentar ya, Bu. Kalau nanti ada yang masuk telepon gimana nih? Enggak deh, kayaknya nggak bakal ada yang itu, Pak. Soalnya pada tahu sih kalau hari ini mau sidang, jadi Nah, nanti kalau ada telepon dari mantan barangkali ngasih support. nggak apa, tenang aja. Nanti tetangga semua pada ini ngasih semangat gitu. Tuh kan benar tuh. Kan malah. Tuh, malah udah ngasih kabar katanya, oh Pak Dadi udah ngasih semangat. Malah lagi bikin selendang katanya, mengirim selendang. Bimbingan Pak Amron ini udah nanyain selendang soalnya. Udah masuk belum, Pak, Bu? Udah, Ya. gimana? Kecil banget, coba digedein. Aduh ini. Atau di landscape. Aduh, Nah. canggih lah. Ya, Silakan Assalamualaikum dimulai. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji, terima kasih atas waktunya karena telah hadir pada sidang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Christina Agustina dari Manajemen Bisnis. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya dari bab 1 hingga bab 5 dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Berdasarkan Dimensi TERA, Tangible Empathy, Reliability, Responsiveness, dan Assurance pada PD BPR Astana Japura Cabang Cirebon Selatan. Adapun beberapa hal yang akan saya presentasikan pada hari ini. Yang pertama ada bab 1 yang mencakup latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, dan batasan masalah. Kemudian bab 2 yang mencakup tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis. Kemudian ada bab 3 yang mencakup desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Kemudian bab 4 yang mencakup gambaran umum perusahaan, karakteristik responden dan hasil analisis. Dan yang terakhir bab 5 yang mencakup kesimpulan dan saran. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang di mana BPR merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan pengalaman saya selama magang di BPR, saya melihat ada beberapa hal yang kurang, khususnya dalam pelayanan di customer service. Yang pertama, kurangnya tempat duduk dalam proses menunggu transaksi dan ruangan yang terlihat terlalu monoton. Terus yang kedua, karyawan kadang terlihat jutek kepada nasabah, terus dan kurang perhatian kepada nasabah. Kemudian yang ketiga, nasabah kadang terlalu lama menunggu proses transaksi karena ada beberapa hal yang salah satunya itu karena pegawainya itu kadang bekerjanya terlalu santai. Terus yang keempat, karyawan juga suka kadang melupakan senyum sapa salam pada nasabah. Dan yang terakhir itu, karyawan tidak cepat dalam menyelesaikan keluhan nasabah. Kadang karyawan di bagian customer service itu dia suka nanya balik lagi ke karyawan lain
ketika ada nasabah yang menanyakan keluhan atau bagaimana. Terus lanjut, ada beberapa hal juga pada tahun 2019 hingga 2020 terjadi penurunan pada jumlah nasabah dan jumlah tabungan di BPR. Itulah beberapa alasan yang membuat saya melakukan penelitian di PD BPR Astana Japura cabang Cirebon Selatan. Kemudian berdasarkan latar belakang yang sudah saya sebutkan, berikut identifikasi masalah yang didapat. Yang pertama, bagaimana pengaruh tangible terhadap kepuasan nasabah pada PD BPR Astana Japura. Yang kedua, bagaimana pengaruh empati terhadap kepuasan nasabah pada PD BPR Astana Japura cabang Cirebon Selatan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh reliability terhadap kepuasan nasabah pada PD BPR Astana Japura cabang Cirebon Selatan. Yang keempat, bagaimana pengaruh responsiveness terhadap kepuasan nasabah pada PD BPR Astana Japura cabang Cirebon Selatan. Yang kelima, bagaimana pengaruh assurance terhadap kepuasan nasabah pada PD BPR Astana Japura cabang Cirebon Selatan. Yang keenam, bagaimana pengaruh tangible, empati, reliability, responsiveness, dan assurance secara simultan terhadap kepuasan nasabah pada PD BPR Astana Japura cabang Cirebon Selatan. Kemudian tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui pengaruh tangible terhadap kepuasan nasabah pada PD BPR Astana Japura cabang Cirebon Selatan. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh empati terhadap kepuasan nasabah pada PD BPR Astana Japura cabang Cirebon Selatan. Yang ketiga untuk mengetahui pengaruh reliability terhadap kepuasan nasabah pada PD BPR Astana Japura cabang Cirebon Selatan. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh responsiveness terhadap kepuasan nasabah pada PD BPR Astana Japura cabang Cirebon Selatan. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh assurance terhadap kepuasan nasabah pada PD BPR Astana Japura cabang Cirebon Selatan. Dan yang terakhir, yang keenam, untuk mengetahui pengaruh tangible, empati, reliability, responsiveness, dan assurance secara simultan terhadap kepuasan nasabah pada PD BPR Astana Japura cabang Cirebon Selatan. Dan yang terakhir, batasan masalah penelitian ini, yang pertama, penelitian ini hanya meneliti tentang tangible, empati, reliability, responsiveness, dan assurance pada PD BPR Astana Japura cabang Cirebon Selatan. Yang kedua, penelitian ini meliputi hanya di bagian customer service pada PD BPR Astana Japura cabang Cirebon Selatan. Kemudian lanjut ke bab 2, yaitu landasan teori. Dalam landasan teori terdapat tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian kualitas pelayanan menurut Ciptono 2002. Kualitas pelayanan adalah kualitas memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan nasabah. Dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan merupakan faktor utama yang mampu memberikan kepuasan pada pelanggan. Kemudian dilanjut dimensi kualitas pelayanan. Terdapat 5 dimensi kualitas pelayanan menurut Zetham dalam Ciptono. Yang pertama, tangible. Tangible sering digunakan oleh perusahaan untuk memperkuat citra. Yang kedua, empati. Empati memberikan perhatian secara pribadi kepada customer. Yang ketiga, reliability. Reliability adalah kemampuan melaksanakan janji atas jasa secara tersendiri dan secara teliti. Kemudian yang keempat, responsiveness, kesediaan dalam membantu dan melayani customer dan menyediakan jasa. Dan yang terakhir, yang kelima, assurance, pengetahuan dan keramahan karyawan serta kemampuan mereka dalam membantu kepercayaan. Kemudian yang terakhir, kepuasan nasabah. Pengertian kepuasan nasabah menurut Kasmir 2017. Kepuasan nasabah adalah harapan atau perasaan seseorang atas pembelian suatu barang ataupun jasa.
Kemudian pengembangan hipotesis pada penelitian ini, yang pertama H1 atau hipotesis 1, dimensi tangible berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. Hipotesis 2, dimensi empati berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. Yang ketiga, hipotesis 3, dimensi reliability berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. Kemudian hipotesis 4, dimensi responsiveness berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. Yang kelima, dimensi assurance berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. Dan yang terakhir, hipotesis 6, dimensi tangible, empati, reliability, responsiveness, dan assurance secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. Kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, ada desain penelitian. Dalam desain penelitian terdapat jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah survei dengan pendekatan kuantitatif. Kemudian penelitian ini dilakukan pada kantor PD BPR Asana Japura cabang Cirebon Selatan. Kemudian waktu penelitian diawali dengan menyusun laporan pada bulan Mei dan penyelesaian bab 5 pada bulan Agustus 2021. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah nasabah yang masih aktif dalam kurun waktu 3 tahun dengan total nasabah 35.811 orang. Kemudian setelah dilakukan perhitungan menggunakan rumus Lovin, didapat hasil sebanyak 100 orang yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini. Kemudian yang terakhir sumber data. Terdapat yang pertama data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya tanpa perantara. Yang kedua, data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau tidak langsung. Berikut ada teknik pengumpulan data. Penelitian ini melakukan pengumpulan data primer melalui penyebaran kuesioner kepada nasabah PD BPR Asana Japura cabang Cirebon Selatan. Kemudian yang terakhir, teknik analisis data yang saya gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada uji validitas. Uji validitas berfungsi untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Untuk mengukur hasil uji validitas, untuk menguji uji validitas valid atau tidak dengan cara melihat R hitung lebih besar dari R tabel. Maka item-item pertanyaan korelasi signifikansi terhadap skor total, maka data dinyatakan valid. Kemudian ada uji reliabilitas yang berfungsi untuk mengukur sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hasil pengukuran harus reliable, maksudnya harus memiliki tingkat konsisten yang tinggi. Untuk mengukur hasil uji reliabilitas reliable atau tidak, jika nilai alfa lebih besar dari R hitung, maka kuesioner dinyatakan reliable atau konsisten. Kemudian ada uji regresi linear berganda yang berfungsi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Kemudian ada uji T dan uji F. Uji T berfungsi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas secara parsial. Untuk mengukur uji T dengan cara jika nilai SIG dalam tabel hasil uji di SPSS itu lebih besar kurang dari 0,05 dan T hitung lebih besar dari T tabel, maka kuesioner dinyatakan signifikan secara parsial. Kemudian uji F. Uji F berfungsi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel tidak bebas. Untuk mengukur uji F dengan cara jika nilai
F hitung lebih besar dari F tabel, maka kuesioner dinyatakan signifikan secara simultan. Kemudian ada uji korelasi berganda. Uji korelasi yang berfungsi untuk mengetahui tingkat keeratan antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas. Untuk mengetahui keeratan variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, dilihat tabel R-square pada hasil perhitungan SPSS. Jika 0%, maka tidak ada korelasi, dan apabila hasil di atas 75%, terdapat keeratan yang sangat tinggi. Kemudian yang terakhir, uji koefisiensi determinasi yang berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel tidak bebas. Kemudian masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama, terdapat gambaran perusahaan, ada sejarah BPR, PD BPR Astana Japura sebagai perusahaan milik pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat. Sampai pada BPR Astana Japura dijamin simpanan. Pada BPR Astana Japura dijamin oleh lembaga pinjaman simpanan. PD BPR Astana Japura telah mendapatkan penghargaan dengan predikat sangat bagus atas kinerja keuangan dari majalah nasional Infobank selama 6 tahun berturut-turut dari tahun 2011 hingga 2017. Kemudian terdapat visi misi perusahaan. Visi dari PD BPR Astana Japura yaitu terwujudnya PD BPR yang tangguh dan dipercaya, serta didukung kinerja pegawai yang berprofesional dan berorientasi untuk membuka perekonomian masyarakat pedesaan menuju masyarakat sejahtera. Kemudian ada misi PD BPR Astana Japura yang pertama, meningkatkan kesempatan berusaha dan menumbuhkan sektor ekonomi masyarakat pedesaan melalui pelayanan jasa perbankan yang cepat, tepat, dan aman. Kemudian yang kedua, mewujudkan pertumbuhan bank yang sehat serta efisien untuk keuntungan maksimal dengan manajemen yang profesional, proporsional, dan transparan guna mencapai perekonomian yang berbasis kerakyatan. Tin. Iya, Pak. Ini masih slide-nya berapa lembar lagi? Abis ini langsung hasil, Pak. Hasil aja deh. Oh, langsung hasil aja? Iya. Baik. Iya, hasil aja. Hasil ini udah, nanti kita tanya-tanya ini. Hasil analisanya mana? Oh. Berikut terdapat hasil dari analisis data. Yang pertama ada hasil uji validitas. Yang pertama ada hasil uji validitas kuesioner tangible. Sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai cara untuk mengukur uji validitas itu, terbukti bahwa kuesioner yang saya sebar, hasil dari kuesioner untuk perhitungan di SPSS valid dari uji tangible, empati, dan reliability. Kemudian dari kuesioner responsiveness, assurance, dan kepuasan nasabah pun semua valid, dinyatakan valid. Kemudian ada hasil uji reliabilitas, dinyatakan reliable atau konsisten. Kemudian ada hasil uji regresi linear berganda, nilai konstan 0,481, mempunyai arti bahwa apabila tangible, empati, reliability, responsiveness, dan assurance adalah tetap pada perubahan variabel kepuasan nasabah sebesar 0,481. Kemudian lanjut ada uji hipotesis atau uji T. Hasil uji variabel tangible
dinyatakan tidak signifikan karena pada tabel SIG hasilnya lebih dari 0,05 dan pada tabel T hitung kurang dari T tabel. Kemudian hasil uji variabel empati juga dinyatakan tidak signifikan karena pada kolom SIG nilai SIG-nya lebih kurang dari 0,05. Kemudian T hitungnya kurang dari T hitung, T tabel. Kemudian ada hasil uji variabel reliability dinyatakan signifikan karena nilai SIG-nya kurang dari 0,05 dan T hitungnya lebih dari T tabel. Kemudian hasil hipotesis variabel responsiveness dinyatakan signifikan karena nilai SIG kurang dari 0,05 dan T hitung lebih dari T tabel. Kemudian hasil uji variabel assurance juga dinyatakan signifikan karena nilai SIG kurang dari 0,05 dan T hitung lebih dari T tabel. Kemudian terdapat uji hipotesis atau uji F. Hasil uji F variabel tangible, empati, reliability, responsiveness, dan assurance secara simultan sebesar 559,160. Kemudian masuk ke hasil uji korelasi. Karena uji korelasi itu untuk menguji keeratan dari variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, maka hasil dari uji korelasi berganda dilihat dari R-square 0,759 apabila dipersenkan menjadi 75,9%, dinyatakan memiliki terdapat pengaruh yang sangat kuat antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Kemudian masuk ke yang terakhir, hasil uji koefisiensi determinasi. Berdasarkan output, diketahui nilai Ajus R-square sebesar 0,746. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas sebesar 74,6%. Dan yang terakhir masuk ke bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang saya ambil dari penelitian ini, yang pertama, tangible dan empati tidak berpengaruh signifikan. Iya, Pak. Kesimpulannya ya. Kita dulu. Ya, kita tutup dulu. Ya. Kita pembahasan dulu, baru nanti boleh kita bicara kesimpulan. Jangan-jangan nanti kesimpulannya salah. Ya. Oh iya, Pak. Oke. Baik, terima kasih ya sudah menjelaskan sangat lengkap, keren, sangat lengkap. Cuma sayangnya tidak didukung oleh ini ya, oleh fasilitas yang sesuai yang kita harapkan. Laptopnya nggak bisa Iya, Pak. dimaksimalkan ya. Jadi ini jadi kurang maksimal nih, kayaknya tanda-tanda ujian ulang kayak gitu. Jangan dong, Pak. Cukup sekali saja, Pak. Cukup sekali itu lagu, kalau sidang nggak ada cukup sekali, cukup minimal sekali kalau sidang. Ya, kita nggak bisa lihat ekspresi kamu ketika kamu nanti ditanya sama Pak Amroni bagaimana ini, karena nggak ada gambarnya ini kan. Iya. Jadi saingan sama Pak Sudadi tuh, cuman ada fotonya aja. Nah, ini Pak Dadi juga nih. Gimana Pak Dadi nih? Saya minta arahan dulu deh sebelum kita masuk ke sesi diskusi sama
Christine, ini kan pakai handphone nih, jadi gimana nih? Apakah dilanjut? Apa kita pindah jadwal aja gitu, atau di offline? Jangan dong Pak. Jangan ya Pak Dadi. Iya, iya sih. Sudah bisa presentasi. Mending ini pakai handphone bisa bagus, kelihatan jelas begitu ya. Kalau di landscape juga jelas tadi sih. Lanjut saja Pak, silakan. Ya, kalau nggak ada rekomendasi, saya Terima nggak mau kasih Pak lanjut. Dadi. Terima kasih. Masalahnya ini Nah, harusnya itu. yang tanpa kamera tuh penguji gitu. Ini yang tanpa kameranya malah yang diuji. Karena situasi Pak Am. Nggak bisa ini maharnya sangat mahal ini. Nah, Maharnya lebih dari yang normal. Kalau tadi pakai Gojek nggak bisa. Harus diambil langsung ini sama yang bersangkutan. Ya. Boleh lah Pak Di ditunggu ya Uber Pak sampai Am. ke rumah Bu Sita, di Uber sampai kantor CIC 202 ini. Ya, maharnya nih mahal. oke, silakan lanjut ya. Ya, makasih banyak Pak Dadi ya. Ya sih, biar rekam sekalian ini. Ya, makan siang sudah dikirim Pak Dadi ya, tenang aja. Oh, baiklah, terima kasih banyak. Operator Wah, ini yang ada di ruangan kecil itu, aduh, Sip, sama sip. Pak Nana yang cantik. Ini, ya, sip, sip. Tinggal nanti dari Christine aja besok ya. Baik, Mbak Bu Sita, mangga barangkali Ya, Pak. sudah banyak menulis-nulis pertanyaan. Kenapa Bu Sita lebih awal? Karena nanti jam itu dia jadwal ada ngasih sesuatu buat putrinya. Jadi saya silakan lebih dulu ya. Nanti monitor. Ya, silakan Bu. Aku Pak. Ya. Christine. Iya Ibu. Halo Christine. Halo Ibu. Kedengeran nggak Bu? Kedengeran nggak Bu? Kedengeran. Ini saya kan baru pertama nih ketemu, waktu seminar kan nggak ketemu ya. Iya Bu. Ini baru baca juga dari awal. Kalau kamu kan ngambilnya Tera, berarti ada Iya. 4 hal yang nantinya harus dinilai. Nah, kalau dari awal kalau saya belum mengulas waktu di seminar, aku kan di situ sudah bagus di latar belakangnya, tapi kalau saya sih kamu kurang menjelaskan bagaimana misalnya bagaimana di situ kan kamu nulisnya di CCS-nya BPR ini ternyata empatinya kurang, terus ketepatan waktu mereka dalam melayani nasabah juga kan lama kayak gitu. Nah, empati seperti apa yang masih kurang itu dijelaskan nantinya di situ. Misalnya tadi kalau pas tadi kamu jelasin di awal tuh kamu kan bilang mereka jutek-jutek. Nah, nanti dijelasin juga tuh di awal sikap mereka yang kalau jutek nanti bahasa lainnya apa kayak gitu. Nah, nanti yang di dimensi lainnya yang tangible-nya seperti apa nanti dijelaskan satu persatu di latar belakangnya itu. Terus empatinya tadi, terus reliability-nya itu seperti apa kalau di BPR Aksara Japura itu seperti apa. Nah, satu persatu dimensinya itu dijelaskan. Jadi dari permasalahan dari yang kamu jelaskan dan permasalahan yang ada di sana tuh maka ditarik kesimpulan. Nah, nanti ujungnya itu menjadi judul kamu yang tadi yang sudah disepakati. Kayak gitu. Kalau misalnya di sana itu kalau pelayanan itu kan biasanya ada SOP-nya ya. Ada nggak sih kalau di sana SOP-nya kalau misal melayani nasabah itu berapa menit gitu? Ada nggak? Kalau waktu selama Christine magang di sana sih nggak ada ya Bu, soalnya mungkin nggak tahu Christine yang nggak tahu atau gimana, soalnya emang di situ di perusahaannya pun emang nggak ada pajangan tentang SOP kayak gitu tuh Bu. Ya mungkin tidak dipajang atau memang itu hanya ada kerupuk yang kecil, ada yang besar. Gimana Pak? Oh ya, kalau misalnya memang ada itu kan nanti di situ bisa tahu nih misalnya si BPR itu punya SOP kalau melayani minimal setengah jam. Nah kalau misalnya
si CS-nya itu melayaninya lebih dari setengah jam, itu kan baru dikatakan itu tidak baik gitu. Terus kalau misalnya melayani itu harus senyum sapa salam. Nah itu kalau misal tidak dilakukan berarti itu memang pelayanannya juga kurang baik. Nah, kamu harus kamu mengatakan kurang baik juga kan harus ada itunya ya, harus ada dasarnya. Jadi kalau misal hanya kalau kamu yang melihat itu kan kamu juga dikatakan sebagai konsumennya situ. Jadi apakah memang dikatakan tidak baik itu memang karena tidak sesuai dengan SOP-nya. Kalau memang ada ya itu kan lebih baik kayak gitu. Kalau memang tidak ada ya berarti nanti tidak jadi masukan untuk BPR Astana Japura nanti ke depannya seperti apa untuk memperbaiki pelayanannya nanti kayak gitu. Jadi nanti ditambahin lagi aja penjelasan tentang teraknya di latar belakangnya ya. Baik, Bu. Sama ditambahin SOP ya, Bu, kalau ada gitu. Kalau ada, tapi itu cuma untuk tambahan aja sih kalau memang Iya. Penjelasan secara itu aja, secara deskripsi aja. Biar memperkuat juga, maksudnya kalau Christine tuh nggak ada dasarnya gitu ya, Bu? Iya, bukan nggak ada dasarnya sih kan, harusnya sih ya kalau misal ada perbandingannya aja nanti kalau misal dia dikatakan tidak baik itu ya berdasarkan apa. Baik. Nah, kalau tadi saya lihat di tujuan penelitian, boleh lihat. Di landscape aja boleh nggak? Nah, ini kamu cuma pakai survei aja ya, jadi kamu pakai sebar kuesioner aja ya? Iya, Bu. Kuesionernya pakai Google Form gitu? Enggak, Christine datang langsung. Soalnya kan orang sana kan nasabahnya tuh kebanyakan tuh kayak udah orang tua ya, Bu. Jadi tuh kalau menurut Christine kayak kurang tepat aja gitu kalau pakai kuesioner yang Google Form gitu. Soalnya kan mereka pasti kayak bakal lebih apa ya dibilangnya ya, kayak kurang paham lagi gitu kalau tentang HP kayak gitu, Bu. Jadi lebih baik kayaknya Christine datangin aja gitu. Jadi sekalian sambil wawancara sedikit-sedikit lah gitu. Oh, jadi kamu pertanyaannya itu surveinya kamu datang, kamu nanyain, lalu kamu soundtrack sendiri apa mereka kamu kasih lembaran mereka isi gitu? Tergantung sih, ada beberapa yang kayak mereka maunya Christine bacain. Biasanya kayak yang udah rada tua, terus karena nggak bawa kacamata atau kayak gimana tuh, Bu. Nah, biasanya mereka minta Christine bacain pertanyaannya, tapi nanti mereka jawab sendiri gitu. Jadi nanti Christine cuma bantu nulis aja kalau istilah itunya mah. Oh ya, jadi tetap aja satu kertas itu, satu item pertanyaan itu ada dokumentasinya tapi Ada. ada. Kalau memang ada nanti dilampirkan di di lampiran di belakang salah satunya aja sih. Iya, baik. Nah, kalau misalnya tadi kan kamu juga nyebut kalau kamu juga ada wawancara sedikit ya? Halo? Iya, Bu. Christine? Ya, Iya. ada wawancaranya ya? Iya. Yang kamu dapat dari nasabah itu tentang wawancara kamu sama mereka itu apa? Mereka biasanya ngeluhnya tentang apa? Ini mah kalau ininya Christine ya, Bu ya. Jadi mereka tuh jawabnya tuh sebenarnya kayak rada kurang jujur kalau menurut Christine ya, Bu. Soalnya kan mungkin mereka mikirnya Christine tuh takutnya misalkan mereka bilangnya nggak enak, tapi nanti Christine bilang ke perusahaannya gitu loh, Bu. Jadi mereka kayak jawabnya bagus kok atau lumayan, tapi emang sih ada beberapa nasabah yang bilangnya emang jujur gitu, misalkan iya saya tuh nggak suka sama pelayanannya, misalkan karena waktu itu dijutekin atau karena waktu itu diketusin, terus kebanyakan mah karena customer service itu terlalu jutek gitu, Bu. Kayak kalau ke nasabah tuh kadang suka jutek gitu tuh, Bu. Kan jadi kalau nasabah kan kalau digituin jadi kayak kesel ya, Bu.
Orang kita mau Iya, dapat iya. pelayanan yang baik kok malah digituin. Kebanyakan sih kayak gitu sih. Tapi sisanya pada bilang baik, bagus kayak gitu sih. Oke. Nah, yang hasil-hasil yang kayak gitu nanti yang kamu juga tambahkan di latar belakang. Jadi biar gambaran tentang penelitian kamu itu, terus alasan kamu ngambil judul itu tuh juga pembaca jelas gitu. Paham ya, Christine ya? Baik Bu, paham. Nah, kalau yang namanya penelitian itu kan memang harus konsisten dari awal. Jadi kalau misal dari awal eh, mau menceritakan tentang si teraknya ini, berarti tujuannya juga harus sama. Ini sudah sama dan nanti harus sama sampai di bab 5 di kesimpulan. Jadi kalau saya tadi lihat, saya baca di eh, di kesimpulan kamu itu masih belum menjawab di dimensi teraknya itu. Jadi masih itu kan cuma secara garis besar ya. Kalau memang tujuannya itu ada 6, jadi kesimpulannya juga harus ada 6. Jadi yang pertama harus yang kesimpulan atas si tangible-nya itu seperti apa. Nanti sampai kesimpulan terhadap pengaruh tangible-nya, tangible, empati, reliability, responsive, dan assurance secara simultannya itu. Kayak gitu sih, Christine. Kalau untuk Berarti nanti perhitungan, karena semuanya. Gimana? Berarti nanti di kesimpulannya diperinci aja Bu, jadi per variabel Christine rinci satu-satu gitu ya? Iya, benar. Jadi nanti ada 6, tapi yang secara singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Baik, baik. Kayak gitu. Ya. Kalau masalah statistiknya, karena hasilnya juga semua valid ya. Iya Bu. Nah ini apalagi kamu batasan masalahnya memang fokusnya sudah di customer service-nya. Jadi ya udah. Kalau customer service kan mereka yang memang yang terdepannya yang menangani nasabah. Nah, kalau untuk analisis data tadi sudah dijelaskan, semuanya juga valid. Jadi kalau dan itu juga pakai SPSS kan? Iya Bu. Karakteristik dulu, cuma lihat karakteristiknya dulu. Ini Bu. Oke. Kenapa yang karakteristiknya itu paling banyak di usia 41 sampai 50? Ininya Christine, kalau menurut Christine mah karena kan di situ tuh jadi kebanyakan tuh emang orang yang buat deposit, terus buat nabung di masa tuanya gitu loh Bu. Jadi kayak misalkan yang dapat tunjangan dari kerjanya atau yang kayak udah nabung untuk masa tua lah itu kalau istilahnya mah. Itu sih kalau menurut Christine. Kebanyakan mereka transaksinya apa? Dari deposit atau? Iya, deposit sama tabungan itu sih yang anak sekolah tuh Bu. Oh, kalau yang tas itu ya tabungan anak sekolah. Iya. Kalau memang kebanyakan deposit kayak gitu terus tas, tapi kok di sini sedikit ya, yang 20 sampai 30 atau 31 sampai 40. Malah banyaknya di 41 sampai 50. Di usia 41 sampai 50 kan ini harusnya mereka yang sudah lagi menikmati uang depositonya atau bukan masa untuk tabungan anak sekolah itu. Kenapa? Tahu nggak? Kalau kenapa yang di usia 20 sampai 30 itu kurang minatnya, kalau menurut Kristen karena mereka lebih ke mereka kayak masih pengen senang-senang, jadi kayak mikirin buat nabung tuh kayak masih nantilah gitu. Jadi buat senang-senang dulu aja, jadi kayak uang misalkan udah dapat gaji gitu, jadi kayak gaji dibeliin apa. Jadi kayak masih kurang dalam hal minat dalam menabungnya kalau menurut Kristen. Terus kalau yang umur 41 sampai 50-nya itu karena kan ada juga yang umur segitu tapi dia masih punya tunjangan anak sekolah. Jadi makanya kenapa di umur segitu banyak yang ikut tabungan
anak sekolah tuh, Bu. Oh, oke. Jadi kalau di Gitu sana sih. tuh banyaknya bekerja sebagai apa? Kebanyakan sih ini ya, kayak petani atau kerja di pasar. Tapi PNS juga banyak sih, tapi PNS itu kebanyakan kalau waktu kerja di situ sih mereka pinjaman sih, lebih ke pinjaman. Iya, iya, iya. Ya, kalau PNS kan nggak harus deposito ya, mereka udah punya Iya. ya pensiunan sendiri mungkin ya. Iya. Oke, kalau memang seperti itu, kalau misalnya dari awal sudah lengkap dari daftar isi, daftar kakaknya itu juga tadi sudah lihat, terus lembar-lembar semuanya juga sudah lengkap. Kalau saya sih koreksinya tadi aja sih, lebih dipertajam lagi di latar belakangnya, kayak gitu. Baik, Pak Am, Bu. Terima kasih, Bu Pak Am Sita. boleh jawab. Ya, sama-sama Christine. Ya, aduh, mantap. Sudah tadi dijelaskan dan dipertanyakan oleh Bu Sita ya. Ya, sekarang mungkin bagian Pak Amron ini. Apa yang mau saya tanya ya? Ini bingung. Ada laptopnya sih, Kader. Oke, judulnya ini soal pelayanan ya? Iya. Betul nggak? Ya, soal pelayanan. Apa yang kamu kamu fokuskan dan kamu pikirkan ketika tiba-tiba ingin meneliti sebuah pelayanan? Yang pertama karena itu ya Pak Am, yang Christine lihat selama Christine magang di sana, ada beberapa hal yang membuat Christine tuh kayak penasaran gitu, maksudnya Penasaran apanya tentang pelayanan? karena pelayanan yang customer service BPR berikan itu gimana sih pelanggan nasabah itu puas atau enggak? Soalnya Itu di BPR ya, itu di BPR. iya. Pak Amron nanya, apa yang terbesit di dalam pikiran kamu ketika mendengar kata pelayanan? Pelayanan, kamu langsung menjadikan sebuah tema. Kenapa gitu? Kenapa nggak mikir misalnya, kalau merek gitu, atau misalnya laba gitu, atau bonus. Nah, kenapa pikiran waktu itu kok pelayanan? Nah, gitu. Kenapa pikiran yang muncul di pertama ketika mau ada pengumuman judul tema tugas akhir langsung pelayanan itu yang menjadi pertanyaan Pak Roni ke kami. Apa? Karena saya Soalnya nggak bisa kan lagi membuktikan ini nih kalau misalnya saya milih buktinya mana hasil kuesionernya nggak ada kan susah karena nanti matiin lagi ke laptopnya mati lagi ya di handphonemu nggak ada hasil kuesioner kan hasilan dari SPSS atau hasilan datanya mentahnya ada nggak? ada Pak. Ada ya sudah jawab dulu aja itu berarti Mau mantap. dilihatin atau gimana Pak? Enggak usah Oh, nanti. Pak menanya apa yang ada dalam pikiran kamu tentang pelayanan? baik. Soalnya karena waktu Christine magang di BPR itu kan di bagian customer service ya Pak. Jadi kayak pelayanan itu yang paling sering Christine lihat gitu Pak. Jadi makanya kenapa Christine ngambilnya lebih ke pelayanan gitu. Jadi karena sering lihat aja gitu. Kalau misalnya lihatnya Pak Dadi, judulnya Pak Dadi dong. Ya enggak juga sih. Kalau misalnya pinggangnya tuh pas pulang dari magang lihatnya tukang sate, maka judulnya jadi tukang sate. Apa kira-kira yang membuat Christine tuh pelayanan aja deh gitu loh. Itu apa sih sebenarnya makhluk pelayanan itu apa? Pengaruhinya atau ya saya buka aja di kunci-kuncinya pengaruhnya apa, dipengaruhinya apa, hal yang apa yang membuat kamu tuh otaknya tuh kok ke pelayanan atau duit ya biasanya kalau ibu-ibu perempuan kan duit aja lah seperti laba untuk bonus gitu kok ke pelayanan itu aja sih saya belum puas jawaban Mbak Moni. Karena menurut ya Christine jawab ya Pak, sebisa Christine. Ya harus bisa dong sebisa.
Karena menurut Christine pelayanan dari suatu perusahaan, apalagi di perusahaan bank kayak gini sangat penting. Jadi apabila pelayanannya kurang itu sangat berpengaruh terhadap terhadap penghasilan atau terhadap penghasilan perusahaannya gitu, Pak. Jadi Pentingnya itu kayak gimana sih? penting. Pentingnya, penting. Heeh. Iya, ruang lingkup pentingnya tuh seberapa di mana sih? Bahwa pelayanan itu penting. Jadi misalkan kan orang itu misalkan datang ke perusahaan itu kan yang pertama mereka hadapi itu kan di pelayanan ya Pak. Misalkan kayak nanya-nanya tentang misalkan kita ngomonginnya BPR nih Pak. Misalkan BPR kan mereka datang nih ke customer service. Mereka misalkan kayak awal nih nggak tahu nih apa-apa. Terus nanya kan ke customer service ya tentang produknya atau tentang keuntungan yang mereka dapat dari BPR itu apa. Nah misalkan si customer service-nya itu nggak bisa menjawab dengan baik dan benar dan tepat, itu jadi kayak nasabah tuh bakal mikir, kayaknya lebih baik ke bank ini aja deh yang lebih menguntungkan atau lebih enak lah gitu. Jadi tapi misalkan si customer service-nya itu dapat menjelaskan dari mulai produk dan keuntungan yang nasabah dapat itu dengan jelas baik gitu, nasabah tuh bakal kayak bakal balik lagi gitu buat nabung atau buat nabung di bank tersebut gitu. Jadi kalau kita bicara pelayanan itu identiknya dengan customer service ya? Gimana? Iya sih sejauh ini kalau menurut Christine. Kalau misalnya ketemunya sama satpam berarti nggak usah gitu ya kita bicara pelayanan. Sebenarnya kan kalau Satpam itu kan tugas utamanya bukan menjelaskan tentang si perusahaannya. Kalau Satpam itu kan tugas utamanya ya untuk mengamankan gitu. Jadi bisa jadi kalau misalkan nanya ke Satpam itu kan jawabannya itu bisa nggak sesuai sama kenyataannya gitu. Walaupun emang kebanyakan Satpam di bank-bank kayak gitu emang sudah diberi ilmu kayak tentang setidaknya tahu tentang kayak produk apa aja di bank itu atau keuntungan apa aja. Tapi kan tidak selengkap yang customer service informasi yang customer service berikan gitu. Soalnya kan kalau customer service di suatu perusahaan gitu kan dia udah dikasih pelatihan dan segala macam ya Pak. Gitu sih kalau menurut Christine. Iya sudah. Itu menurut menurut Christine ya. Iya Sekarang Pak. kita balik pelayanan itu ke dalam judul yang dipilih ada di BPR. Nah, BPR adalah tempat kamu magang dulu ya. Seberapa tahu Christine tentang kualitas pelayanan yang ada di BPR yang kamu pilih, ya, kamu urai, kamu jawaban kamu sudah ada terurai dari yang di judul kamu menggunakan apa tuh? Tera, betul? Iya Pak. Ya, Tera itu apa? Tera itu kan tangible, empati, Berarti reliability. pelayanan itu ada hubungannya dengan sesuatu yang wujud apa enggak? Iya. Ada tangible, ada terus apa lagi? Empati, reliability, Empati, reliability, terus responsiveness. Nah, kita nggak bicara produk kan sebenarnya kalau pelayanan yang kamu sampaikan dengan Tera itu betul nggak? Iya Pak. Iya, jadi jangan langsung pelayanan nanti diarahkan ke produk atau pemahaman seseorang ke dalam bentuk produknya sebuah organisasi atau sebuah industri gitu. Siapapun dalam ruang organisasi itu wajib melakukan sebuah pelayanan sehingga kebutuhan si customer itu terpenuhi tergantung dari job desk-nya dia di mana. Customer service itu bagian kecil dari sebuah perusahaan besar, organisasinya besar. Misalnya si satpam juga bagian dari perusahaan, pelayanannya beda. Nah, makanya saya sengaja membawa ke sini karena ruang lingkup penelitian kamu kan bagus tuh menggunakannya Tera, gitu kan. Jadi tidak hanya sebatas wujudnya DPR yang kamu bidik gitu, tapi sampai dengan sesuatu yang sifatnya empati, kemudian kepercayaan kan itu.
insurannya harus dilihat, orang tuh yakin nggak sih gitu atas kemampuan petugasnya. Kan itu kan pelayanan membuat kebutuhan dia itu bisa terpenuhi. Jangan-jangan transfernya salah. Ini kan begitu. Ya, jangan-jangan hitung duitnya lebih nggak dikasihin. Itu pelayanan yang di sini Pak Amboni harusnya lebih luas. Ini hanya sebuah pertanyaan saja karena judul kamu pelayanan yang menggunakan alat apa metode penelitiannya ya dengan Tera atau metode apa namanya Tera ini dipakai untuk alat ya. Untuk Iya, alat paham. penelitiannya pakai Tera. Nah, kita balik ke Tera, jelaskan ke Pak Amroni. Tera itu berarti ada T, E, R, A ya berarti ya. Ada 4 ya. Gitu Iya, dah. paham. Ada Iya. 4. Nah, T yang pertama apa tuh? Tangible. Tangible. Tangible itu ruang lingkupnya apa? Tangible. Apa yang menjadi ruang lingkup bagian dari tangible itu apa? Kemudahan dalam proses pelayanan. Kayak gitunya tuh, Pak. Nggak tahu. Apa? Terus penggunaan alat bantu dalam proses pelayanan, terus penampilan karyawannya, kenyamanan Ya, tempat yang diberikan perusahaan dalam proses transaksi gitu. berarti lebih ke arah apa kalau tangible itu? Lebih ke wujud nyata sih seperti kayak Nah, tempat atau terus betul. kayak yang bisa dilihat sama mata Kasat nasabah mata gitu. kan? Iya. Iya, Berarti ingat hati-hati bahwa tangible itu bentuk fisik. Kenapa Pak menanya? Karena nanti berpengaruh pada bentuk dan apa yang harus kita sampaikan di dalam pernyataan atau pertanyaan yang dibuat oleh siapa? Christine ya untuk mengukur tangible itu harus paham itu ya. Ya udah iya, paham sih Pak. karena udah jadi ini ya, tapi Pak Amroni Iya. hanya melakukan tes ulang apa yang kamu sudah tulis kan itu. Ini kan ada kenyamanan tempat penyedia pelayanan, kemudian akses pelanggan, itu bagian dari tangible kan? Iya, Pak. Nah, oke, sekarang kalau empati apa tuh? Empati itu Apa seperti saja? Apa sih yang dimaksud empati di sini tuh apa ini? itu seperti perhatian customer service-nya terhadap nasabahnya. Misalkan kayak menghargai setiap nasabah mau dia dari kalangan apapun, customer Sifatnya service itu pribadi dong berarti ya kalau gitu. Ya, iya, pribadi iya, banget pada nasabah itu kan, pada iya, konsumen. Iya, iya, kalau misalnya dia sulit kan itu. iya, Pak. Misalnya orang kata apa tadi baper kan itu, kata kamu tadi itu ya, ya jutek kan itu ya, itu kan Iya, apa nggak bisa disamakan kan itu. Ini kan sangat sulit ya karena perhatian individu di dalamnya biasanya, betul ya? iya, iya, Pak. Oke. Kalau reliability apa tuh? Reliability itu kayak kecermatan dalam melayani pelanggan atau kemampuan perusahaan dalam menggunakan alat bantu dalam proses transaksi terus standar pelayanan yang jelas gitu sih. Oke, berarti ada standar kan itu sama kan pelayanannya berarti antara yang pakai sepatu sama pakai sendal sama kan itu ya. Iya, Ya misalnya dia belum mandi atau nggak mandi sama kan itu. Iya kan mau setornya 10.000 atau setornya 100.000 atau 100 juta sama kan itu. iya, Karena membuat sebuah standar pelayanan yang jelas. Kata-katanya kan di standar ya. iya, Ya, Pak. kalau udah standar maka tidak ada yang namanya over service kan gitu. Walaupun sifatnya pelayanan, tidak boleh melaksanakan janji-janji yang tidak sesuai dengan standar kan begitu ya? Iya, Pak. Iya, oke. Setuju nggak nih? Kalau nggak setuju nanti boleh protesnya. Ya. Setuju kok, Pak. Terakhir itu ada namanya responsiveness. Responsiveness sama assurance. Belum, nanti terakhir sekali itu baru terakhir ya. Apa itu responsiveness? Responsiveness itu ruang lingkupnya seperti merespon pelanggan dengan baik, terus kayak melakukan pelayanan dengan cepat, tepat, dan Responnya cermat. itu respon apa ini? Respon karena tiba-tiba dia jatuh terus kita respon atau misalnya sakit terus kita respon. Apa yang disebut dengan respon di pelayanan di BPR khususnya ya? Iya, misalkan seperti kayak nasabah nih kayak kurang ngerti sama produknya, terus kayak dia nanya, jadi si responnya tuh
harus cepet gitu kayak jawabnya, oh iya ini gini gini gini. Terus Ya, kayak gini itu misalkan apa? Yang jelas gini gini oh ya, gini. misalkan produk ini yang bisa Ibu peroleh tuh seperti ini. Terus misalkan kalau Ibu nabung di sini tuh Ibu bisa dapat keuntungan seperti ini loh Bu, gitu loh Pak. Terus kayak misalkan juga ada keluhan, misalkan ini ada waktu itu pernah, jadi mereka itu perubahan peraturan gitu Pak Am. Nah, Ya, sedangkan lebih ke banyak arah nasabah yang nggak tahu. ya ke arah problem solving ya. Iya, Begitu. iya, Bagaimana BPR itu mengatasi masalah dengan keluhan. cepat kan gitu. Itu Iya. aja kan dengan komunikasi yang terukur tentunya kan itu. Balik lagi kan standar tadi sebenarnya ya. Oke, Iya. yang kelima terakhir jelasin ke Pak Roni tentang insurance. Assurance. Iya, Ya, apa itu? assurance itu kayak jaminan tepat waktu dalam pelayanan Jaminan apa nasabah. ini? Jadi misalkan kayak mereka ngejanjiin, jadi kayak ini nih lebih ke ini sih paham, lebih ke Apa? janji, kayak misalkan mereka bilangnya cepat nih pelayanannya. Nah, di asuransi ini dibuktiin gitu kayak bener nggak sih kalau apa yang mereka janjiin ke nasabah itu dilakuin gitu, misalnya pelayanannya cepet. Kalau asuransi ini lebih ke arah menimbulkan rasa apa bagi nasabah, bagi konsumen sebenarnya? Rasa ini sih kayak misal pembuktian aja sih kalau bener nggak sih janji yang mereka berikan tuh Jadi apa? ditepati atau enggak. Apa kalau bisa kita bicara bank, maka menumbuhkan atau meningkatkan rasa apa nasabah terhadap bank itu terkait dengan insurans? Rasa ini sih kepercayaan Pinter kayak wah banget. Itu nyontek dari mana tuh? Dikasih tahu enggak Pak tuh Dadi Pak jangan ya di WA ya. enggak kok, kan ini HP-nya share screen. Oh iya. Ya, insurans kan menumbuhkan rasa kepercayaan nasabah terhadap pelayanan yang sudah diberikan kan begitu. Ya, jadi Iya. kan 5 hal yang kamu buat ini sebenarnya sangat luar biasa. Nah, pertanyaan Pak Amroni yang selanjutnya tadi ada menjelaskan tentang ketidaksignifikan apa itu tadi di Oh yang uji tet apa? iya, itu penyebabnya apa tuh? Jangan-jangan kamu Kalau salah bikin pertanyaan atau orang nggak ngerti pertanyaan kamu atau pernyataan. Apa penyebab kita tuh tidak signifikan? Minta dijelaskan aja. Itu secara parsial atau ini apa simultan yang secara tadi parsialnya Pak Am. parsialnya. Iya. Itu terjadi di mana itu? Di 5 itu. Di insurance Di apa di apa? tangible sama empati. Tangible nggak signifikan ya. Kenapa ya? Emang BPR-nya alatnya jadul apa atau tukang parkirnya sempit atau ruangannya nggak ber-AC gitu. Kalau dari analisisnya Christine mah kayak di sana tuh kayak kemarin aja waktu Christine nyebar kuesioner aja tuh mereka itu duduknya di lantai gitu loh Pak Am, karena kan rame, karena emang hari-hari tertentu doang sih yang rame, cuman jadi mereka nasabah tuh nunggu di luar, terus mereka duduk geleporan gitu loh Pak Am di lantai kayak gitu, itu kan termasuk salah satu fasilitas dalam proses menunggu ya Pak Am. Ya, kalau geleporan baiknya BPR ngasih apa biar geleporannya menyenangkan? Kursi, ya Kursi. kurangnya kursi dalam. Kursinya udah nggak ada. Kira-kira apa? Iya. Caranya apa itu supaya dia geleporan tapi menyenangkan? Ya. Kasih Mungkin kopi, kasih jaburan. baru mau dibilang dikasih jaburan Pak. Itu nanti dia ngelepor tapi nggak apa-apa. Ya nggak bukan maksudnya Ikhlas itu. sukarela ya Pak. Mungkin harus ada solusi itu ya. Tentu Iya. misalnya penjadwalan. Nah, itu kalau sampai sebegitu kan berarti BPR-nya tidak mengatur strategi jadwal kapan hari apa dia ramai, hari apa dia sepi gitu loh ya. Itu harusnya diantisipasi. Oke, berarti apa yang tidak signifikan itu maksudnya pelayanannya kurang dalam tangible itu atau apa tuh maksudnya? Yang dimaksud tidak signifikan di situ.
Christine? Kalau pertanyaan dari kuesioner Kristen kan kebanyakan kayak ke tempat ya Pak Am, lebih ke tempat. Mungkin ya itu salah satu kayak alasan Jangan mereka. pakai mungkin orang kamu yang melakukan. Oh iya, itu jadi salah satu alasan mereka merasa kayak ya kurang dalam tangible-nya gitu. Makanya kenapa bisa tidak signifikan. Oke, sepakat. Terus yang tidak signifikan lagi di poin apa tadi? Tadi tuh Ntar dulu saya di lihat jam dulu, sampai jam berapa kita nih? Enggak udah selesai lewat nanti gak sih Pak Am? saya protes nanti sama Pak Dadi, soalnya di monitor Pak Dadi nih. Iya, gara-gara laptopnya nggak jalan sini. Sampai jam berapa kita nih? Jam 10 berapa? Kalau di jadwal 10, 10 Pak Am. Iya, 10-10 ya. Allahu Akbar, kena penalti Pak Mun ini. Lebih banyak nih Pak. Berarti dapat nilai A+ ya Pak Am? Bukan, kamu nilai A+, saya kena tegur. Nggak panitia. Enak aja. Enak aja. Oke, Christine, secara argumentasi dan penguasaan kamu oke banget ya. Oh, luar biasa. Cuman kalau boleh saya koreksi, secara persiapan kamu kurang. Iya Ya, Pak. persiapan kamu nggak coba dulu. Ini kan saya bilang tadi ini panggung terakhir. Udah latihan sekian hari, sekian bulan, pas manggung nggak cek sound dulu. Nah ini nih makanya ya. Nanti kapanpun kamu sudah persiapan, asal jangan pas nikah terus Pak lebihnya nggak datang, bahaya ini kayak gini. Ya jangan itu Pak. Iya, salah satunya Jangan begini sampai. contohnya kan, jangan sampai kamu nggak persiapin dulu sih. Iya, Tadi udah malam tuh latihan. udah tes sih Pak Am, udah sama teman-teman kelas tuh udah tes, bisa, cuman nggak tahu pas di hari hanya ada aja kendalanya, tiba-tiba loadingnya lama banget, terus malah ini keluar sendiri. Itu karena campur sama nonton film drakor itu. Harusnya dibuang dulu yang file-file yang tidak bermanfaatnya itu loh. Iya, jadi kita nggak bisa melihat ya kepotong lah. Oke, Ya, Pak. saya percaya kamu melakukan kuis terakhir. Kuisnya pakai apa? Pakai Google Form atau pakai aplikasi lain atau kertas atau gimana? Enggak, Caranya? iya kertas Pak Am. Kertas, ada kertasnya Iya. nanti ya? Ada Mana Pak Am buktikan? 100 responden juga. 100 responden. Oh, Iya. keren. Dari berapa ratus nasabah? Dari 35.000 sekian. Itu udah cukup itu. Iya. Dari segitu udah cukup. Atas Udah. dasar apa kamu cukup? Karena udah dihitung lewat rumus sih Pak Am. Itu kenapa tangannya ke hidung? Emang Pak Am ini ngomongnya bau? Karena udah dihitung lewat rumus Pak Am. Rumus apa pakainya? Rumus Lovin. Bener nih. Nggak ada Iya, rumus udah lain selain kan Lovin. bimbingan juga sama Pak Dadi ya Pak Dadi. Enggak jangan. Pada nggak ada rumus sama bimbing ini. Ini bicara sama rumus. Iya. Itu udah bener ngitungnya. Ya? Iya. Oh, saya udah lihat rumusnya. Cuma ngetes aja kamu ngitung bisa enggak gitu loh. Kalau nggak bisa kan bahaya. Saya nggak enak sama Pak Dadi. Oke, selamat ya kamu luar biasa ya. Menjawab dan melakukan argumentasi, terus pembuktiannya sudah bagus. Sebenarnya saya pengen 2 jam sebenarnya karena masih banyak. Kalau udah bicara tera itu jadi Panjang ya Pak ceritanya. Panjang banget ya. Seperti bagaimana kamu bimbingan sama beliau kan lama kan itu ya. Cuman ya itu gara-gara laptop aja ini nih bikin kesel ya laptop. Oke, terima kasih ya. Saran dari Bu Sita diperhatikan, kesimpulan sebaiknya menjawab apa yang ada di tujuan ya. Iya Pak. Ya kalau ada 10 ya 10 lah dijawab. Walaupun dalam kemasan yang bagaimana tapi posisinya harus dijawab. Jadi tujuannya kecapai. Itu aja ya. Tadi udah disampaikan terakhir sama Bu Sita. Silakan ditutup Christine ya. Kamu pasti punya utang, laptopnya harus bisa menampilkan. Ya, ini saya tahan, nilainya masih ujian sidang T. Ya. Jangan dong, Pak. Jangan dong, Karena Pak. masa pengujinya yang nongol, yang diujinya nggak ada gambarnya. Kirain Christine tuh nongol pas, soalnya Christine pas presentasi tuh megangnya sambil kayak gini, makanya terus Bu Sitanya bilang mukanya nggak kelihatan. Lah dari tadi nggak kelihatan dong. Kirain tuh kelihatan mukanya. Udah. Silakan ditutup, nanti saya udah lamaan nih. Ya, sekian presentasi tugas akhir saya hari ini. Terima kasih pada Pak Sudadi, Pak Amroni, dan Bu Sita karena telah hadir pada sidang hari ini. Terima kasih atas masukannya juga, nanti bakal saya perbaiki tugas akhirnya. Ya, selamat ya. Salam buat Ya, keluarga, Pak. sehat-sehat selalu ya.
Amin. iya. Pam juga Wisudanya sehat. mau offline apa online? Offline lah, Pam. Awas, Jangan kalau nanti online. minta online saya tembak dari sini. Ya. Enggak, Pam. Mending Oke mending ya. offline. Oke, Offline Pak ya. Am. Iya, offline di lapangan tapi ya. Ya jangan dong, Pak Am. Masa cutting-cutting pada di gedung, kita di lapangan. Ya, makasih. Pak Dadi, makasih ya. Bapak, Ibu minta foto boleh nggak? Boleh. Silakan. Tadinya saya tuh maunya paling ganteng di sini, bertiga. Ada Pak Dadi, jadi nggak jadi. Ini udah nggak apa. Oke, 1, 2, 3. Sebentar, Bu, Pak. Aduh. Udah? Udah. Ini yang sih. Terima kasih Pak Am, Bu Sita, Pak sama-sama. Dadi. Ya, sama-sama, Kristi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.